Kalina Buru Singa. Saya dari kelas reguler E 2023. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan, Sejarah, dan dosen pengampunya yaitu Najwa MPD. Nah, di sini saya akan menerangkan kepada keluarga saya yaitu ibu tentang materi raksasa baru di Asia. Nah, tepatnya India. Baiklah, izinkan saya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan materi yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu saya akan menampilkan film Bollywood India yang cukup terkenal di era 1970-an dan sekitar 1990-an. Nah, namun sebelum kita ke inti materi ini, apakah Ibu mengetahui film Bollywood yang lumayan terkenal ini? Ya, Apakah Ibu pernah menonton serial Bollywood ini? ya saya pernah menonton. Bisa tidak ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat menonton film ini, dan kalau boleh alurnya itu diceritakan secara ringkas. Baiklah, film India yang diperankan oleh Amitabh Bachchan menceritakan tentang cinta terlarang, dan film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan, di mana pada masa itu Shah Rukh Khan adalah seorang pria yang sangat tampan dan mapan secara finansial, tapi dia memiliki seorang pacar wanita yang sangat miskin, dan hubungan mereka sangat ditentang oleh orang tua. Film ini mengisahkan tentang cinta terlarang yang tidak direstui oleh orang tua. Nah, ini memberikan hal positif khusus untuk anak muda zaman sekarang, bahwa cinta tidak memandang kasta. Itulah yang bisa saya simpulkan. Nah, sadar atau tidak sadarnya Ibu, film yang Ibu tonton ini sebenarnya berasal dari negara Asia Selatan, tepatnya India. Nah, film ini disebut sebagai Bollywood. Mengapa disebut sebagai Bollywood? Karena jika industri film India, misalkan seorang produser itu membuat sebuah film atau menciptakan sebuah film, itu dikatakan sebagai Bollywood. Nah, berbanding terbalik dengan Hollywood. Hollywood itu apa? Hollywood itu adalah industri film yang dibuat oleh Amerika Serikat atau bangsa Eropa, bisa kita katakan bangsa Eropa. Itu misalkan kalau mereka itu membuat sebuah industri film, nah industri film itu disebut sebagai Hollywood. Nah, apakah Ibu sudah bisa membedakan film Hollywood dan Bollywood? Ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke peta Asia Selatan. Nah, ini dia. Menurut dari data yang saya baca dan buku yang saya baca juga, sebenarnya Asia Selatan itu memiliki banyak negara-negara bagian. Kalau tidak salah itu memiliki negara bagian sebanyak 28 negara. Sama kayak Indonesia ini. Indonesia juga kan memiliki negara-negara bagian yang di bawah naungan Jakarta kan. Pusat pemerintahan kita itu berada di Jakarta kan. Nah, India juga seperti ini. Nah, pusat pemerintahan India itu berada di New Delhi. Ada 8 negara di Asia Selatan yang saya sebutkan. Yang pertama itu Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives. Nah, dari antara 8 negara-negara di Asia Selatan ini, mungkin yang paling familiar di pikiran kita adalah
India, ya kan? India. Nah, India juga itu termasuk salah satu kemarin di tahun 2022 merupakan krisis bukan karena krisis atau bukan karena krisis, melainkan dia pernah menempati posisi tertinggi di dunia setelah Wuhan COVID-19. Nah, pada saat itu di India kasus COVID-19 banyak menjerat para penduduknya. Nah, berdasarkan data yang saya baca di buku kita ini dikatakan bahwa jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan tahun 1980-an. Hingga kini, India merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi sekitar 1, miliar jiwa. Namun, setelah saya baca data tadi, India ini menurut PBB, kita tahu kan PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun 2023 India menggeser Cina. Nah, kita tahu kan Cina itu pada dasarnya menempati salah satu penduduk terbanyak di dunia. Namun hal ini menggeser pada tahun 2022 yang penduduknya sekitar 1,417 miliar, kini bertambah menjadi 1,431 miliar. Nah, ini merupakan angka yang sangat signifikan terhadap perkembangan India. Nah, kita tahu ini adalah Amitabh Bachchan yang seperti kita ketahui dulu. Ini adalah top aktor yang terkenal tahun 90-an kan. Apakah Anda bisa menceritakan sedikit tentang Amitabh Bachchan ini? Baik dari segi fisiknya atau penampilannya di beberapa film terkenal Bollywood India, apakah ada yang bisa menceritakan sedikit? Amitabh Bachchan, aktor India pada masa era 1990-an. Dia cukup terkenal dan mampu dan dia membintangi beberapa film. Aktor yang cukup tampan dan bermasyarakat. Dan dia juga membintangi beberapa film cukup banyak pada era kejayaannya. Apakah itu saja, Bu? Ya. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya yang cukup dan pemaparan yang cukup mendalam. Saya menerimanya dan dengan senang hati saya ucapkan terima kasih. Nah, dari buku kita ini juga, dari buku ini, kalau dilihat dari sistem pendidikan, India ini menempati pendidikan yang lumayan bagus pada waktu itu. Nah, kenapa dikatakan India menempati pendidikan yang cukup bagus? Karena di India sendiri dibangun beberapa perpustakaan yang bekerjasama dengan negara-negara Eropa. Nah, dibangun perpustakaan tersebut yang berbasis bahasa Inggris. Nah, otomatis di samping berbahasa Inggris, perpustakaan berbahasa Inggris, kita tahu negara India ini memiliki bahasa Hindu, tidak terlepas dari bahasa Hindu. Nah, di samping berbahasa Inggris, India juga menerapkan buku-buku yang berbahasa Hindu, karena Hindu adalah bahasa resmi di India. Nah, dari sistem pendidikannya, India ini kita tahu kalau di Indonesia itu kan sarjana S1 itu ditempuh sekitar 3 sampai 4 tahun kan. Kalau di India, sarjana itu ditempuh sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau di Indonesia, prodi master atau prodi S2 itu kita tempuh sekitar 2 tahun kan. Kalau di India, itu kalau ingin mengambil master atau S2, itu disebut sebagai profesional di India, profesional di India. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau kita menempuh gelar S2, mungkin di belakangnya itu ada MPD atau master pendidikan. Nah, kalau selanjutnya di PDH atau mungkin di PhD
itu di India ditempuh sekitar 3 dan 5 tahun. Nah, itu bisa dikatakan dia lulus PhD ketika ia mengajar saat penelitian atau tidak. Dia mau mengajar atau tidak itu terserahnya. Nah, selanjutnya di bidang pendidikan ini pemerintah pemerintah ya, kayak pemerintah ini memberikan subsidi pendidikan. Bukan pemerintah nggak mau ngasih subsidi pendidikan, nggak sembarang, berbeda dengan Indonesia. Nah, Indonesia juga memberikan pemerintah juga memberikan subsidi terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu isu kontemporer di Asia. Saya mengambil salah satu topik atau judul yang paling saya kuasai ini yaitu adalah Bangladesh. Kemarin kelompok 4 saya sudah mempresentasikan bagaimana sejarah Bangladesh hingga kemerdekaannya. Namun, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor kultur dan budaya dalam pernikahan anak di Bangladesh. Dalam buku ini tertera. Yang kita ketahui kalau di Bangladesh itu sisi gelap dari Bangladesh ya, itu di Bangladesh memiliki penduduk yang banyak, sehingga dari penduduk yang banyak itu lapangan pekerjaannya kurang. Nah, jadi hal inilah yang memicu mengapa pekerja seks komersial itu misalnya kayak gini, di suatu agenda ataupun perusahaan ilegal, aku membutuhkan sekitar 5 anak, kebutuhan sekitar 5 anak, lalu janjikan kepada mereka, bahwa nanti kalau kau bawa, kau akan mendapatkan pekerjaan yang bagus di negara Amerika, Singapura. Nah, itu yang diiming-imingkan kepada anak di Bangladesh. Nah, dari peristiwa itu sebenarnya bukan untuk dijadikan sebagai pekerja, namun melainkan dijadikan sebagai pekerja seks. Nah, anak-anak di Bangladesh sekitar umur 12-17 tahun itu dipakai untuk pemuas nafsu atau pekerja seks atau budak di negara-negara Sri Lanka, negara-negara sekitarnya. Nah, tentu hal ini sangat miris, berbanding terbalik dengan di Indonesia. Di Indonesia kita masih bisa memiliki, kalau misalkan kita nggak punya kerjaan, kita itu masih bisa bekerja menjadi tenaga kerja Malaysia, tenaga kerja Singapura. Nah, ada badan lembaga-lembaga yang meraup dan itu bersifat resmi, tidak sembarangan. Nah, jauh berbanding terbalik dengan negara Bangladesh ini, sungguh sangat miris. Para anak-anak tersebut diperlakukan secara kasar, bahkan orang tua dari anak-anak tersebut mengetahui hal ini, mereka membiarkan saja karena mereka juga membutuhkan uang. Apapun dilakukan oleh orang untuk mencari ataupun mendapatkan uang. Nah, ya kalau orang tua mereka mengetahui hal ini, mereka biasa saja. Toh ujung-ujungnya nanti dia mencari uang untuk saya juga. Nah, begitu. Di sisi lain, pengaturan air di Sri Lanka kan termasuk salah satu negara di Asia Selatan. Pengaturan air di Sri Lanka ini masih dipermasalahkan, masih diperbincangkan oleh pemerintah setempat. Nah, India memiliki bendungan air, Sri Lanka juga memiliki bendungan air. Hal ini tentunya tidak sembarangan kita bisa membuka tutup bendungan air. Bahkan contohnya di Jakarta dan Bogor. Nah, Bogor juga memiliki bendungan atau waduk ya kan. Bahkan Bogor terkenal sebagai kota hujan di Indonesia karena jumlah hujannya setiap tahun meningkat. Nah, antara Bogor dan Jakarta tentu memiliki pengaturan air. Tidak sembarangan kotaku membuka air. Nah, itulah yang menyebabkan di Sri Lanka itu pengaturan airnya masih minis. Ibu memahami materi yang saya jelaskan? Apakah atau bisa juga dibaca dari dalam buku tersebut? Intinya kan ini kita mau bicarakan tentang faktor kultur dan budaya di Bangladesh. Kita tidak menceritakan tentang kapasitas air. Kita kan hanya menceritakan tentang kultur budaya. Bagaimana anak-anak di Bangladesh dipekerjakan
sebagai pekerja seks di bawah umur. Topiknya sedikit mengambang menurut saya, masih kurang pemahaman teori. Sekian. Nah, baik Ibu, terima kasih atas pemasukannya. Di sini saya akan memperbaiki berikut-berikutnya di mana letak kesalahan saya dalam menerangkan topik kepada Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi terkait 2 buku yang saya jelaskan kepada ibu saya. Nah, dari buku kedua saya dikritik. Nah, itu adalah hal yang lumayan jadi pemasukan bagi saya. Terima kasih. Iya.